Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ke-14 ini kita akan membahas Reading Comprehension Test. Jadi kita akan membahas strategi-strategi untuk mengerjakan soal-soal Reading Comprehension. Nah, in this part of the test, you will be given reading passages and you will be asked two types of questions about the reading passages. Yang pertama, the first one, reading comprehension questions ask you to answer questions about the motivation information given in the reading passages. There will be a variety of questions about each reading passage, including main idea questions, directly answered detailed questions, and implied detailed questions. Jadi, jenis-jenis pertanyaannya itu meliputi pertanyaan tentang ide pokok, yang tentunya ide pokok ini pertanyaannya juga bervariatif ya, redaksinya. Kemudian pertanyaan yang secara langsung atau implisit, atau eksplisit, Kemudian pertanyaan yang implisit. Itu kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan vocabulary questions. It asks you to identify the meanings of vocabulary words in the reading passages. And to answer these questions, you may have to know the meanings of the word. You can also identify the meanings of some of the words by understanding the context surrounding the words, by using structural clues to identify the meanings of the word, or by breaking down the unknown words into noun word part in order to identify them. Nah, jenis soal berikutnya adalah pertanyaan-pertanyaan tentang kosakata. Akan sangat membantu jika perbendaharaan kosakata kalian cukup banyak. Namun jika pun tidak, maka kalian bisa menerapkan strategi-strategi by the context. Nah, marilah kita membahas strateginya apa saja. The first one, general strategies. Kita akan membahas strategi-strategi umum dalam menjawab soal-soal reading. Be familiar with the direction. Kita harus sangat memahami petunjuknya. The directions on every TOEFL test are the same. Nah, pasti sama tuh petunjuknya. So, it is not necessary to spend time reading the direction carefully when you take the test. Pahami dulu sebelum menjalankan tes TOEFL, apa nih directionnya. Sering berlatih gitu ya. Maka karena directionnya itu pasti sama. You should be completely familiar with the direction before the day of the test. Kemudian, do not spend too much time reading the passages. You don't have time to read each reading passage in depth. It is quite possible to answer the questions correctly without first reading the passages in depth. Some students prefer to spend a minute or two on each passage reading for the main idea before starting on the questions. Other students prefer to move directly to the question without reading the passages first. Jadi jangan menyelesaikan bacanya dulu, gitu ya. Nanti kamu akan kehabisan waktu. Yang efektif adalah baca soalnya dulu, kemudian Anda membaca passage-nya itu atau wacananya itu sudah berbekal pertanyaan. Jadi begitu Anda mendapatkan jawaban dengan entah itu metode skimming, scanning ataupun yang lainnya, itu Anda sudah selesai langsung menjawab pertanyaan tanpa menyelesaikan bacaannya. Sorry. Number 3, don't worry if reading passage is on a topic that you are unfamiliar with. Kalau misalnya pun topiknya adalah topik yang tidak kalian pahami atau tidak begitu familiar denganku nih. Misalnya kalian mahasiswa ilmu keperawatan. Akan tetapi kalian mendapatkan soal tentang ilmu geologi. Ya tidak masalah. Mendapatkan soal-soal seperti itu. Kenapa? All of the information that you need to answer the question is included in the passage. Karena semua jawaban, semua informasi yang Anda butuhkan itu ada di passage. You don't need any background knowledge to answer the questions. Yang kita perlukan hanyalah strategi dan kemampuan bahasa Inggris kita tentunya.
Seperti biasa, yang terakhir adalah never leave any answers blank on your answer sheet. Jangan sampai kalian tidak menjawab satu soal pun, karena itu akan merugi. Oke. Sekarang, strategi untuk reading comprehension questions. Yang pertama, skim the reading passage to determine the main idea and the overall organization of ideas in the passage. Kalian harus men-skimming, jadi baca sekilas, cari main idenya saja. Begitu. Untuk melihat organisasi atau kerangka ide dari sebuah passage tersebut. Misalnya ada 3 paragraf atau 4. Paragraf pertama main idenya apa, begitupun kedua, ketiga, sampai terakhir. Kemudian yang selanjutnya, look ahead at the questions to determine what types of question you must answer. Jadi begini, bisa langsung kalian melihat questions-nya dulu, atau kalaupun misalnya kalian mau melihat bacaannya dulu, kalian hanya melihat main idenya saja. Ini paling membutuhkan waktu beberapa detik. Oke. Baca kalimat pertama di setiap paragraf. Oke, sampai selesai. Setelah itu lihat soal per soal. Each type of question is answered in different way. Nah, masing-masing jenis pertanyaan akan dijawab dengan cara yang berbeda. Cara itulah yang akan kita bahas nantinya. And then find the sections of the passage that deals with each questions. The main idea questions, look at the first line of each paragraph. For directly and indirectly answered question, choose a keyword in the questions and skim for that keyword. Untuk main idea ada di paragraf pertama. Kemudian untuk yang detail questions itu ada di keywordnya. Lihat pertanyaannya tentang apa. Cari keyword, skim keywordnya, dapat. For vocabulary questions, suggestion will tell you where the word is located. Kalau misalnya pertanyaan tentang kosakata atau pertanyaan tentang reference ya, itu pasti ada lokasinya diberitahu di soalnya. For overall question, you answer are found anywhere in the passage. Nah, untuk pertanyaan yang overall ya, overall review itu ya kita itu tadi dengan kita memahami organisasi ide dari sebuah passage kita bisa menjawabnya. Kemudian read the part of the passage that contains the answer carefully. Setelah kita misalnya prosesnya kita udah skimming nih, ketemu keywordnya di sini. Oh, berarti kira-kira jawabannya ada di kalimat atau baris ke sekian. Maaf nih banyak suara jago nih ya. Nah, itu kalian baru baca dengan hati-hati pada bagian tersebut. Oke. Kemudian yang terakhir ya kalian menjawab pertanyaannya. Nah, skill yang pertama, answer main idea questions correctly. Nah, itu ya. Saya langsung ke how to identify the questions. Kita harus mengidentifikasi jenis pertanyaan. Pertanyaan ini tuh jenisnya apa? Ya kan? Nah, untuk pertanyaan tentang main idea itu variasi soalnya akan seperti berikut. What is the topic of the passage? What is the subject of the passage? What is the main idea of the passage? What is the author's main point in the passage? What is the author primarily concerned? Which of the following will be the best title? Itu semuanya pertanyaan tentang main idea. And then the answer to this type of questions can generally be determined by looking at the first sentence of each paragraph. Nah, kalau misalnya main idea dari seluruh passage ya, lihat kalian hanya perlu melihat kalimat pertama dari masing-masing paragraf. Tuh ya, ayam jago tetangga tuh. And then how to answer the questions. Bagaimana caranya? Yang pertama, read the first line of each paragraph. Nomor 2, look for a common theme or idea in the first lines. And then 3, pass your eyes quickly over the rest of the passage to check that you really have found the topic sentences. Eliminate any definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. Begitu ya. Nah, kita coba lihat contohnya sekarang ya. Oke, coba misalnya nih. Langsung saja nih. Which of the following will be the best title for the passage? Caranya
Yang ini kita lihat kalimat pertamanya di masing-masing paragraf. Nitrogen fixation is a process by which the nitrogen is continuously fed into biological circulation. Kemudian yang selanjutnya, the opposite process of the nitrification return nitrogen to the air. Jawaban yang tepat adalah B. Two nitrogen processes. Kenapa? Lihat. Yang pertama ada nitrogen fixation is a process by which bla bla bla. Yang kedua, the opposite process. Ada berapa proses di sana? Ada 2 proses. Jawabannya yang bravo. Kenapa yang A salah? The process of nitrogen fixation. Apakah ini salah? Tidak. Tapi ini kurang tepat. Kenapa? Ini hanya main idea dari 1 paragraf saja. Kemudian yang Charlie, the return of nitrogen to the air. Ini juga hanya 1 saja. Kemudian yang Delta, the effect of nitrogen on plant life. Ini sama sekali tidak nyambung. Jawaban yang tepat adalah two nitrogen processes. Kurang lebih seperti itu caranya. Oke, kita lanjutkan lagi. Exercise-nya coba lihat. Bisa kalian pause nanti videonya. Nomor 1, nomor 2. Ini untuk nomor 3 dan 4. Ketika kalian mengerjakan, di pause aja ya video ini. Nomor 5 dan 6 silahkan. Nomor 7 dan 8, 9 ini. Oke, ada 9 soal. Oke, langsung saya ke skill yang kedua. Kalau kalian akan berlatih, silahkan di pause, kemudian coba latihan. Nanti answer case-nya seperti biasa saya kasih juga ya. Oke, skill yang kedua, recognize the organization of ideas. Kalian harus memahami atau mengetahui organisasi ide dari passage tersebut. Misalnya ada passage seperti dalam kotak ini nih. Ada 2 paragraf dalam 1 passage ini. Kira-kira nih bahasanya tentang apa? Nah, the second paragraph, questionnya the second paragraph berarti main idea dari atau apa yang dibahas di paragraf yang kedua. Today, most sport historians are in agreement that WD really didn't have much to do with the development of baseball. Oke, berarti jawabannya yang tepat adalah apa? Yang Delta, refutes the idea in the first paragraph. Caranya apa? Paragraf pertama ini bahas apa? Paragraf yang kedua bahas apa? Oh, ini hubungannya apa sih? Apakah ini sebab akibat? Apakah yang pertama merupakan sebuah ide, kemudian yang kedua adalah sanggahannya? Atau bertolak belakang, atau seperti apa? Nah, begitu ya. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi pertanyaannya? Oh, ini pertanyaan tentang organization nih. Organizations of ideas nih. The first one is, how is the information in the passage organized? Nah, bagaimana informasi di dalam wacana tersebut terorganisir? Yang kedua, how is the information in the second paragraph related to the information in the first paragraph? Bagaimana hubungan antara paragraf yang kedua dengan paragraf yang pertama? Okay, and then where to find the answer? The answer to this type of questions can generally be determined by looking at the first sentence of the appropriate paragraph. Biasanya letak jawabannya adalah dengan cara melihat atau terletak di kalimat pertama di paragraf yang ditanyakan. Misalnya, hubungan paragraf 1 dan 2, maka jawabannya adalah ada di paragraf 1 dan 2. Apa hubungannya? How to answer the questions? Bagaimana cara menjawabnya? Yang pertama, read the first line of each paragraph. Number 2, look for words that show the relationship between the paragraphs. And then, choose the answer that best expresses the relationship. Tuh ya. Nah, silahkanlah berlatih ya. Di pause aja, kemudian kalian baca dan jawab. Oke. 1, 2. Ini 3, 4. 5, 6. Oke. Kita lanjut ke skill berikutnya. Ini videonya agak panjang. Gak apa-apa ya. Oke. Kemudian bagaimana untuk how to answer a stated detailed questions correctly? Bagaimana cara menjawab pertanyaan yang bertanya tentang informasi yang detail, informasi yang terperinci. Begitu. Nah, contohnya begini.
According to the passage, Williamsburg is located. Nah, ini kan pertanyaan tentang detail. Menurut wacana di atas, Williamsburg itu terletak di mana? Caranya seperti apa? Kita akan bahas. Tapi sebelum kita bahas ke strategi, yang jelas ini kita harus tentukan dulu apa itu yang ditanyakan. Pasti ada keywordnya. Pada soal nomor 1, keywordnya adalah the locations of Williamsburg atau berkaitan dengan itu. Maka kita harus skim dulu. Mana nih? Williamsburg is historical nih, situated on a peninsula between two rivers in York and James. Ini jelas nih, langsung ketemu. Is situated. Situated kan sama dengan located kan? Berarti jawaban yang tepat yang mana? On an island? On the middle of a river? Where the York and James meet? On a piece of land with rivers on two sides. Ini kan ketemu jawabannya delta. Nah, gitu kan? Nah, kita lihat. Nah, langsung ke strategi deh. Itu saya demokan cara menjawab dengan cepat pertanyaan tersebut. Tadi ya. Nah, how to identify the questions. Bagaimana mengidentifikasi jenisnya. Biasanya, keywordnya atau misalnya yang sering muncul jenis pertanyaan begini. According to the passage, bla 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 bla. It is stated in the passage, bla bla bla. The passage indicates that the author mentioned that which of the following is true. Kata-kata seperti itu bertanya tentang detailed questions. And then the answer to this question is found in order in the passage. Jawabannya adalah ada di susunan di passage tersebut. Caranya dengan apa? Itu tadi. Setelah mengidentifikasi kalimat, tanyanya, kalian harus mengidentifikasi keywordnya. Nah, how to answer the questions? Here is the steps. We have 5 steps to answer the questions. The first one, choose a keyword in the questions. Pilihlah kata kuncinya di dalam kalimat tanyanya itu. The second one, skim the appropriate part of the passage for the keywords or idea. Kemudian kalian skimming. Oke, mana nih? Cari kata tersebut. Yang ketiga, read the sentence that contains the keyword or idea carefully. Kemudian baca kalimat yang mengandung atau yang terdapat di dalamnya kata kunci dengan hati-hati. Yang keempat, look for the answer that restates the idea in the passage. Nah, kemudian lihatlah kalimat yang merupakan restatement. Atau idenya mirip lah, idenya sama dengan apa yang ada di kalimat tersebut. Kemudian eliminate the definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. Oke, ini latihannya. 1, 2, 3 untuk passage yang pertama. Passage yang kedua, 5 soal. Passage yang ke-8 ada 3 soal ya. 7, 8, 9 silahkan dijawab. Nah, seperti biasa di pause aja ketika kalian mengerjakan. Oke, the next one. Find unstated detailed questions. Bagaimana kalau tidak atau implisit pertanyaannya? Langsung ke strateginya ya teman-teman. Nah, ini menurut saya pribadi ini adalah jenis pertanyaan yang membutuhkan waktu paling banyak menurut saya, karena kita harus kinerjanya lebih panjang. Nah, yang pertama, bagaimana mengidentifikasi jenisnya semacam apa sih? Oh, which of the following is not stated? Mana daripada pilihan berikut ini yang tidak dinyatakan? Which of the following is not mentioned? Which of the following is not discussed? All the following are true except. Lokasinya di mana? Sama lokasi jawabannya seperti yang ada di bahasan sebelumnya. Nah, cara yang jawabnya adalah first, choose a keyword in the questions. Pilihlah kata kunci di dalam kalimat tanyanya. Scan the appropriate place in the passage for the keyword or related idea. Kalau tadi kita pakai skimming, sekarang pakai scanning nih. Number 3, read the sentence that contains the keyword or idea. Look for answers that are definitely true according to the passage and eliminate this answer. Maka, mana yang jawaban yang tepat
atau jawaban, oh ini ada di passage, berarti ini salah. Karena kan kecuali ya kan. Ini salah, ini tepat, salah lagi. Ini benar, salah lagi. Ya, eliminate maksudnya ya. Ini benar. Ini berarti bukan jawabannya. Maka yang kalian jawab adalah jawaban yang tidak ada atau pilihan yang tidak ada atau tidak disebutkan di dalam passage-nya, dalam wacananya. Oke, silahkan latihannya di-pause dulu saja video ini. Tuh. Para passage yang kedua. Passage yang ketiga. Oke. Kemudian ada find pronoun referent. Nah, ini ya untuk yang referensi. Misalnya ada kata ganti you atau she, he, it, they, itu tuh siapa yang dia gantikan gitu. Refers to siapa, mengacu kepada siapa. Misalnya begini. The pronoun they in line 5. Oke, misalnya line 5, ini line 5 kan. They have digestive fluids to obtain the necessary nitrogen from the insect. Nah, kata yang ditanya adalah they ini siapa? Nah, caranya, oke ya. Begini, langsung kita ke strategi dan kemudian baru ke soal ya. The pronoun bla 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 in line bla 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 refers to bla bla bla, ya kan, begitu cara, pasti begitulah varian soalnya. The line the pronoun is located is generally given in the questions. The noun that the pronoun refers to is generally found before the pronoun. Nah, biasanya referentnya atau objek yang diacunya adalah terletak di kalimat sebelum kalimat yang terdapat pronounnya. Kita scroll ke atas dulu, misalnya begini. Pertanyaannya ada tentang kata they. They have digestive fluids bla bla bla. Maka jawaban dari pertanyaan nomor 1 ini ada di kalimat sebelumnya. Kalimat pertama nih, in order to survive, this plant have developed the mechanism to trap insect within their foliage. They have digestive. Berarti they itu siapa? Ya, these plants berarti kan. Oke. Jawaban yang tepat adalah yang mana jawaban yang tepat? Adalah mana. Ya, these plants ini ya, benar jawabannya ya. Oke. Nah, how to answer the questions? First, find the pronoun in the passage. Look for nouns that come before the pronoun and read part of the passage before the pronoun carefully. Eliminate any definitely wrong answers and choose the best answer you from the remaining choices. Intinya, cari pronounnya di mana? Tidak usah dicari karena sudah di-stated ya, sudah dinyatakan di dalam soal. Kemudian baca kalimat sebelum pronoun tersebut dan kalimat yang mengandung pronoun itu sendiri. Jawabannya ada di sana. Contohnya begini tadi ya. The pronoun they in line 5. Line 5 ini. Ya kan? Mana. Line 5 ini, they-nya di sini. Kita baca satu kalimat sebelumnya. In order to survive, these plants have developed mechanism to trap insect within their foliage. They have digestive fluid bla bla bla. Jelas. They ini pasti refers to these plants. Nah, selanjutnya kalian bisa berlatih ya. Oke. Satu skill lagi saja untuk pertanyaan tentang kosakata. Ini masih sama bahasannya. Kita cari. Ini agak saya singkat karena nih pertemuan untuk TOEFL itu kalau 14 kali tidak cukup menurut saya ya. Ini perlu 2 kelas. Kalau di Prodi Sastra Inggris ada TOEFL Prep 1, TOEFL Prep 2. Nah, di TOEFL Prep 1 kasih dasar, di TOEFL Preparation 2 oke, kita kasih kelanjutannya. Nah, sekarang kita akan membahas nih skill terakhir ya, vocabulary questions. Find the definition from structural clues. Adalah mendapatkan definisi dari petunjuk-petunjuk struktural. Misalnya begini contohnya, lihat.
In behaviorism, in line 2, a psychologist is concerned with bla bla bla. Behaviorism itu apa? Kemudian, what is positive reinforcement in line 7? Positive reinforcement itu apa sih? Negative reinforcement itu apa sih? Ini kan pertanyaan tentang apa namanya? Tentang kosakata ya. Nah, cara menjawabnya seperti apa nih? Let's say kita tidak paham nih, apa sih behaviorism? Apa sih positive reinforcement? Negative reinforcement? Gitu ya. Nah, kita akan mempelajari cara menjawabnya. Nah, begini. Biasanya pertanyaan tentang kosakata itu what is bla bla bla. Yang pertama, yang kedua, what is the meaning of? What is true about bla bla bla. Nah, kemudian petunjuk-petunjuknya adalah yang pertama, types of clues ya. Pertama, punctuation. Ada koma, ada parenthesis, ada dashes. Restatement or that is, in other words, gitu ya. Kemudian example such as, for example ya. And then where to find the answer? Di mana? Information to help you determine what something means will generally be found after the punctuation clue, the restatement clues, or the example clue. Tuh ya. Cara menjawabnya bagaimana? Yang pertama, find the word in the passage. Yang kedua, locate any structural clues. The third one, read the part of the passage after the structural clue carefully. And then the last one, eliminasi jawaban yang pasti salah, yang ngaco-ngaco, dan jawab jawaban yang terbaik. Kita coba kata-kata behaviorism. Behaviorism itu, nah ini. Oke. In behaviorism, in line 2, oke. Oh, ada line 2 ada di sini. Tentunya nanti tidak akan ada tanda kayak gini ya. Maksudnya tanda garis bawahnya kalau di soal yang nyata ya. Tetapi akan ada mark line-nya. Nah, strategi yang kedua, kita baca jawabannya itu biasanya setelah tanda atau parentesis, koma dan lain-lain. Kita baca satu kalimat saja. One of the leading schools of psychological thought in the 20th century was behaviorism. The belief that the role of the psychologist is to study behavior, which is observable, rather than conscious or unconscious thought, which is not. Nah, dalam behaviorism, a psychologist is concerned with apa nih? Yang A misalnya, conscious thought patterns. Ini jelas salah, ya kan? Tidak ada di sini. Unconscious juga salah. Yang C yang benar tuh, observable action. Ini kata kuncinya. Nah, begitu. Paham ya? Semoga paham ya. Oke. Silahkan berlatih. Oke, TOEFL exercise 8 nih untuk yang reading. Passage pertama 1 dan 2 sampai 4, ya kan? Kemudian passage yang kedua 5 sampai 8, di pause aja, kemudian kalian baca dan jawab. Answer key-nya saya kasih gitu ya. Nah, oke, sampai di sini dulu untuk skill cara menjawab soal-soal reading comprehension. Silahkan dikerjakan, berlatih. Sampai jumpa di video selanjutnya.